Mbak Najwa Triana. Kita ada tiga materi. Yang pertama pengenalan tentang fotografi. Kenapa kita mengenalkan fotografi? Maksud kita akan melangkah kepada tahap selanjutnya, yaitu videografi. Tapi tidak sekali ini, kita hanya mengenalkan dulu teknik-teknik awal fotografi. Nanti melalui HP itu kita bisa mengambil semacam kayak siaran gitu. Nanti kita upload di media kita Lazismo itu. Jadi kita harapkan nanti kalau ada pengajian atau gambar bisa melakukan layarmu. Oh ya, layar di sini. Itu masih bukan Lazismo. Ya. Oh ya, maaf, saya pakai ketunjuk bukan apa ini. Jadi saya agak di sini. Terus pakai ini kan. Ini buat itu wahana tataki ya, bukan. Kebetulan aja lah. Supaya anak. Nah, nanti kita akan lakukan pelatihan peliputan penggunaan HP. Pertama peliputan dan edit itu menggunakan HP. Kalau sekelas ada yang berminat nggak tentang itu pelatihan videografi? Ada yang minat? Coba yang minat siapa aja? Ya, jadi nanti kalau bapak mau mengembangkan mas-mas mau mengembangkan untuk kepentingan pribadi, ya silakan, misalnya dari YouTuber silakan. Secara teknis nanti bisa. Tapi ya nanti ada kewajiban untuk mengirimkan berita untuk laporan. Nanti kita jadi pengenalan dengan Mas Sofian untuk mengenai teknik fotografinya. Nah, teknik fotografi ini penting karena beberapa kasus ditemui itu tukang wedding fotografer itu ternyata secara teknis tidak mudah, tapi warga bisa membayar mahal itu padahal secara teknis tidak. Jadi warga tahunya kalau gambar sudah masuk selesai. Saya dari situ padahal secara teknis kurang bagus. Nah, itu mau diberi. Kita ada pengantar sedikit supaya nanti pas kita melakukan pelatihan videografer itu kita sudah siap secara dasar teknik hasilnya tahu. Jadi pas ngambil gambar itu tahu, pas wawancara tahu. Nanti dibekali bagaimana. Nanti yang latih wartawan profesional. Nanti kalau kita sudah sering itu, nanti kalau sudah terbiasa, nanti kita mengundang yang dari ilmu Muhammadiyah setelah kita melakukan terbiasa menggunakan itu. Mas sampai siap? Oh ya. 1 jam lagi. Ini udah enak ini. Ya kita langsung aja mengenai, kita coba dialog. Dari cabang mana Mas? Oh, Tapak Suci rajin lah Mas, ini Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak, Ibu dan rekan-rekan sekalian, perkenalkan saya Dimas Raditya Lustiono dan di sini sepertinya ada yang saya kenal dan ada yang belum kenal. Oke. Saya di sini sebagai editor di layarmu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada yang ngirim artikel ke layarmu itu biasanya melalui editing dari saya. Nah, selama ini untuk pengiriman artikel di layarmu ada berbagai banyak cara ya. Misalkan teman-teman kayak Pak Bahram Sodik dan teman-teman yang kemarin ikut pelatihan itu sudah diberikan akses atau diberikan akun, dan bagi yang belum diberikan akun bisa kirim saja ke saya, nanti tulisannya saya atasnamakan tempat PCM Dia Benaum, misalkan kayak tulisannya
Pak Bagus Likurnianto. Beliau itu kalau nggak salah anggota PCM Banjarnegara. Jadi kalau misalkan bikin berita tentang SD Muhammadiyah itu saya anggap oh berarti ini kiriman dari PCM Banjarnegara seperti itu. Nah di sini terlihat ya jumlah kontributor terbanyak mana ya? Oke, di sini PCM Banjarnegara lumayan. Walaupun ini yang mengirim bukan Mas Eksi ada di sini? Nggak ada ya? Oh, ada, oh iya ada. Oh, ada ya. Selamat datang. Terus Wanadadi belum pernah. Mas Fitran lumayan ya, ada 10. Teman Mas, 10 Mas. Terus ada lagi MI Muhammadiyah Belambangan, Mas Aran belum, PCM Merden, Mas Isnan ada 8 artikel. Yang paling banyak ya saya di sini ya editornya. Karang tengah lumayan ini ada 13, terus Mas Afri 14. Jadi ternyata ini kalau misalkan dibikin semacam kuis gitu yang terbanyak dapat laptop berarti Karang Tengah ini yang dapat. Misal gitu ya. Oke, itu yang sajang misalnya 10 Pak. Coming soon insya Allah. Iya. Oke. Mungkin biar lebih afdol ya teman-teman di sini saya yakin mungkin sudah pernah mencoba untuk menulis dalam artian menulis yang agak panjang ya teman-teman. Jadi bukan menulis seperti Banjarnegara hujan terus gitu. Itu mau menulis gitu, tapi tidak lengkap gitu. Hujannya kenapa gitu? Setelah hujan ada akibat apa? Apakah hujan itu membuat seseorang malas? Apakah hujan itu meningkatkan produktivitas? Atau dengan adanya hujan itu membuat seseorang menjadi ingin tertidur seperti itu ya? Nah, mungkin ada nggak di antara teman-teman yang ingin cerita atau ingin apa ya mengungkapkan keresahannya gitu? Bahwa selama ini tuh apa sih yang menjadi kesulitan ketika menulis teman-teman? Nanti insya Allah kalau masih ada waktu ya Pak Eko mohon izin nanti kita coba praktek gitu, praktek dari blank mind kayak gitu, bukan berarti kita sok profesional bukan ya, tapi kita berusaha untuk itu. Baik, mungkin ada kendala. Saya Ya, coba yang PDA berapa Pak Mas? PDA. Iya. Ya. Sebenarnya lumayan aktif juga ya PDA ya. PDA biasanya Berapa langsung Mas? wilayah gitu ke PWA. Biasanya jangan lewat ya Pak. Oh ya lewat. Nih Pak Mister lumayan banyak juga nih. Kali ini 10 ya. Aisyah Banjarnegara nih ada nih. Itu Bupari ya 5 ya. Ya bisa dianggap cukup produktif ya. Bahkan dulu itu kalau nggak salah itu ada semacam kesepakatan ya Pak Eko ya, sebulan itu kita wajibkan 3 malah kalau nggak salah 3 gitu. Jadi kalau misalkan seminggu itu ada 4 pekan, berarti kalau bikin dalam sebulan itu 3 artikel seperti ini ya bukan sesuatu yang sulit. Pada doman ini Mas Lili, ini yang sering ngisi di Suara Muhammadiyah ini belum ya layar. Langsung pusat. Jalur pusat ya Mas. Dekengan pusat. Warnanya 13 ya, jadi warnanya sedang tengah ini sama. Ya. Oke, baik, mungkin rekan-rekan sekalian atau yang mau cerita gitu? Iya. Terima kasih. Ini sekedar unek-unek ya, nggak pakai itu sudah keras Mas ya. Di PDA itu sebenarnya banyak sekali kegiatan. Kami juga sudah woro-woro ke majelis-majelis maupun lembaga. Kalau ada kegiatan mohon informasinya untuk kami rangkum menjadi berita ke layarmu. Tetapi kendalanya sampai saat ini itu masih sedikit sekali yang respon, jadi masih slow respon.
paling ada sekitar 2 majelis yang mau mengungkapkan kegiatannya, kemudian ditulis itu majelis Dikdas kalau nggak salah, juga kami teruskan ke panjenengan sebagai editor untuk layarmu. Jadi sebenarnya kegiatan banyak banget kalau mereka mau merespon, karena saya juga nggak mungkin meliput semua kegiatan di lembaga maupun majelis karena kadang-kadang kegiatannya jauh-jauh. Terus kita kadang terbentur juga dengan waktu dinas kita masing-masing, sehingga saya sih berharap agar majelis lembaga itu kalau ada kegiatan untuk dirangkum lah saya edit, kemudian saya kirimkan ke jenengan untuk diedit ke layarmu. Tetapi ya itu tadi, mohon maaf respon teman-teman itu masih belum antusias lah, paling hanya ada segelintir 1-2 yang merespon, padahal sudah sering di grup-grup itu saya woro-woro nek majelis punya kegiatan itu dirangkum lah, paling enggak ya hanya sederhana lah, mungkin hanya di mana kegiatan apa, siapa yang terlibat dan sebagainya itu. Tetapi ya realitanya seperti itu Mas, itu hanya sedikit unek-unek. Terima kasih. Ya. Baik, tepuk tangan dulu boleh? Ya. Walaupun mungkin hasilnya mungkin belum maksimal, tapi yang perlu kita apresiasi di sini adalah semangatnya gitu. Semangatnya ada dulu gitu. Eksekusinya nanti ketunda ya yang penting semangat dulu gitu. Oke. Menanggapi yang di Anda saya Pak Disen nih. Iya Pak. Menurut pandangan kenapa itu rekan-rekan tidak mau mengirim mata itu sudah mau mulai kenapa? Oh iya. Kalau menurut saya karena menulis di kalangan kita itu belum menjadi budaya. Jadi masih merupakan menulis yang dalam arti yang ini loh, bukan kalau menulis WA sih saya yakin semua ibu-ibu sudah tiap hari WA status, tapi kalau menulis yang resmi berita itu kayaknya belum membudaya. Sebenarnya sudah kita pernah sampaikan di forum ketika triwulan atau apa itulah, saya juga pernah melakukan itu tahun-tahun dulu. Nah ke depan juga kita programkan untuk sedikit pelatihan tentang menulis. Tetapi ya itu tadi kadang hasilnya nggak seperti yang kita impikan, walaupun sudah dilutah latih, tapi kalau memang di jiwanya itu nggak ada keinginan dan nggak ada hasrat, kayaknya yo tetap saja nggak signifikan hasilnya gitu Pak. Jadi kesimpulannya belum membudaya lah untuk baca dan tulis itu. Misalnya ada platform yang memudahkan, mungkin bisa nggak misalnya tinggal isi seperti ini, mungkin itu tergerak juga lah ya. Yang gimana Pak? Ini nanti dijelaskan oleh Mas Dimas itu, misalnya ini ada platform, jadi tinggal isi kegiatannya apa, terus narasumber satu, apa narasumber dua, itu mungkin nggak itu membantu. Ya semoga saja, sebenarnya sudah saya kasih format seperti itu Pak, di cabang-cabang dan di majelis-majelis sudah saya kasih nama kegiatan, tanggal berapa, di mana, isinya tentang apa, yang memberi sambutan siapa, undangannya siapa, dan kesimpulannya. Tapi ya itu tadi Pak, tidak begitu banyak yang respon. Jadi masalah atau mungkin karena sudah sepuh apa ya? Kalau PDA rata-rata kan memang sudah sepuh, jadi beda dengan yang PDNA tadi. Nek PDNA kan lagi semangat ya. Nanti kita dengar komen dari yang lain sama. Oke, baik, terima kasih. Ya sebenarnya kalau terkait dengan kegiatan itu saya malah cukup salut sama Pak Bahron ya. Pak Bahron itu pernah bikin berita itu sebenarnya nggak jauh-jauh dari tempat kerjanya gitu ya. Misalkan siswa mengadakan AKD gitu, ternyata itu bisa jadi liputan dan pernah juga kami tayangkan seperti itu. Terima kasih Bu Marijem. Yang lain mungkin ada yang ingin cerita gitu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak, perkenalkan saya dari PJM Pugelan. Kebetulan saya sekretaris PJM dan ketua MPI-nya. Saya baru pertama ikut acara seperti ini karena yang biasa ikut itu dari anggota MPI, Mas Andi. Kebetulan hari ini sedang ada di Cikarang, jadi hari ini saya harus ikut karena selama ini banyak kegiatan di PJM Pugelan yang perlu sebenarnya diberitakan biar
menjadi siar, tapi saya pribadi semangat sekali untuk membuat berita. Tapi dilalah di madrasah saya juga menugaskan guru, jadi saya nggak bisa. Di PCM juga saya menugaskan anggota. Jadi hari ini saya ingin paham. Yang pertama, kami selalu menghimbau kepada ranting-ranting yang ada kegiatan untuk mengirimkan laporan kegiatan. Kemudian kami buat berita, kami berikan kepada anggota MPI yang biasa ikut ini. Cuman karena kesibukan ya, jadi tidak efektif. Kami mohon, walaupun kepanikan mungkin sudah, hari ini saya diberi format berita itu sebenarnya diawali dari judul sampai apa itu ada format. Jadi nanti kami mengemas berita itu sudah tahu, oh pertama saya tulis judul, yang kedua tanggal dan sebagainya. Nah itu yang saya belum tahu. Kalau berita seperti ini kan bisa bolak-balik judulnya dulu, kemudian di tengah, kemudian di tengah baru disampaikan. Jadi intinya kami kalau bisa kami mohon hari ini kami diberi format berita dari judul sampai terakhir, sampai isi yang terakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang saya kutip berarti terkait dengan teknis itu ya, bagaimana memulai untuk menulis seperti itu. Pak Eko mungkin ada tanggapan? Ada tanggapan? Ya, oke. Kalau tadi sudah yang umurnya di atas 30, mungkin saya ingin yang teman-teman di sini kan ada yang umurnya masih 20-an atau yang masih under 20 gitu. Ada yang ingin bercerita. Anda 33. Oh, ini dulu ya. Bentar, saya tanya lagi vaksinnya Pak. Solid. Oh, solid ya. Ini Yusufnya berapa Mas? 54. Oh, udah tinggal aku ya. Saya 55 Mas. Ini yang saya tangkap pertama ada semangat. Jadi semangat ini modal dasar. Biasanya kalau orang semangat, kalau ada kesulitan dia akan mencari tahu. Ini dan mencari tahu caranya. Kami optimis kalau itu akan menjadi basic, menjadi dasar dari pengembangan jurnalistik. Kalau nulisnya itu bisa dipermudah dengan menuliskan. Nanti Mas Dimas ini punya formatnya sebenarnya. Misalnya nama kegiatan misalnya pengajian atau pengajian ranting baca karya. Terus mungkin narasumber satu siapa yang berbicara. Terus narasumber satu ketua penyelenggara PCR-nya nanti apa? Ini dalam rangka apa? Diceritakan. Terus nanti kemudian narasumber dua materinya apa? Atau didengarkan langsung kan nggak apa-apa, nggak usah wawancara ya. Itu bisa. Itu sebenarnya itu. Kemudian dia oleh siapa saja. Terus ya pengajian itu diselenggarakan misalnya dalam rangka selapangan atau itu ada. Jadi itu menerangkan 5W1H. Terus bagaimana pelaksananya di SD ini, tempatnya kan di SD Berkarya di nah seperti itu sebenarnya cukup, nanti diperbaiki secara editorial oleh Mas Dimas. Itu kirim aja, kalau dari BMU edit terus itu kirim langsung nanti saya itu mau bantu jawaban. Monggo Mas silakan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan diri, saya Arif Maulana, anggota dari tim media Inda 046 Televisi Banjarnegara. Mohon izin pendekar Mister untuk bisa memaparkan dari tim media Televisi Banjarnegara. Yang pertama di sini izinkan saya untuk mungkin mengenalkan tim media Televisi Banjarnegara karena memang dirasa masih baru dibentuk. Di situ ada 5 anggota. Yang pertama ada saya,
ada Mas Yuda dari Sumberjo, ada Mas Arif dari Sigalo, ada Mas Indrawan dari Banjarmangu, dan yang terakhir ada Mas Wiki dari Wanatadi. Jadi kelima orang ini memiliki spesialisasi yang berbeda. Kalau saya pribadi di bagian menulis dan juga mengedit. Kemudian dua Mas Yuda sama Mas Arif itu bagian web. Kemudian Mas Wiki dan Mas Indra di bagian video dan foto. Nah, di situ sudah dibagi. Kemudian yang kedua, kami juga mohon maaf apabila tulisan dari Tinda Tapak Suci Banjarnegara, khususnya dari kegiatan-kegiatan Tapak Suci, belum banyak yang dimasukkan ke dalam layarmu. Karena memang tadi yang pertama kita untuk upload yang diutamakan di web Tinda terlebih dahulu. Sudah sempat dipaparkan atau diingatkan oleh Mas Indra untuk nantinya tulisannya sudah diupload di Tinda, itu nanti bisa diupload juga di layarmu. Tapi memang karena saya belum tahu teknisnya disetorkan ke siapa dan lain sebagainya, jadi memang baru diupload di web Tinda Banjarnegara. Mungkin nanti bisa Bapak Ibu sekalian bisa ngecek di web Tinda tersebut. Kemudian untuk acara-acara yang sudah kami upload itu ada rakerda, kemudian perlombaan-perlombaan, ada perlombaan Kopda, kemarin alhamdulillah menjadi juara umum. Kemudian ada juga perlombaan-perlombaan seperti halnya tryout dan lain sebagainya, insya Allah sudah kami tulis semua. Mungkin terkait dengan penulisannya seperti apa, benar atau tidak, karena itu baru internal saya yang mengedit, belum melalui panjenengan, mungkin ya masih banyak yang salah. Nah itu webnya di bagian berita juga sudah cukup banyak berita yang kami upload juga. Mungkin itu, dan kami juga mohon maaf karena memang ketidaktahuan kami terkait dengan bagaimana cara upload berita di layarmu. Mungkin setelah ini akan kami maksimalkan berita yang sudah kami upload di situs akan kami upload juga di layarmu seperti itu. Itu saja pemaparan dari kami di media Tapak Suci Banjarnegara. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Mas Eko menanggapi beberapa teman-teman dari PDA dan juga PCM dan juga saya sendiri. Mungkin yang dari periode 48 ini punya PR segera untuk membentuk tim media lagi tiap cabang seperti yang telah dilakukan Mas Eko dulu waktu periode 47 ini. Dan kami merasakan untuk periode 47 kemarin yang tersisa tinggal beberapa yang masih aktif, karena teman-teman dulu yang ikut pelatihan jurnalistik itu yang periode 47 dominasi sekretaris PCM. Dan sekarang sudah banyak yang berpindah posisi. Nah, harapan kami tahun ini atau mungkin di periode ini, Mas Eko dan teman-teman MPI bisa melaksanakan lagi reshuffle atau mungkin membuat kader lagi, kader-kader wartawan di masing-masing cabang maupun ortom. Kalau bisa jangan satu orang, per cabang minimal 2 lah, per ortom minimal 2. Jadi antisipasi. Contoh di PDA kita lihat yang paling aktif Bu Parijam, untuk medsosnya, untuk desainnya, baik website dan sebagainya, itu Bu Parijam, dan dia sendiri kasihan juga. Alasan sepuh nom, wong sinom itu, kayaknya orang ngasih kontribusi akeh, mau manis itu berarti. Dan mohon maaf, memang pasca musda saya absen, honorer cilik sih Mas, dengan daerah. Terus satu, karena kesibukan kami bersama Mas Eko tahu sendiri, jadi saya kurang intens untuk memberitakan, biarpun di beberapa kegiatan kami di cabang banyak, karena saya sebagai pelaksana, ketua pelaksana, lucu lah ketua pelaksana, saya lagi mancing teman-teman untuk bisa membuat berita, ternyata sampai hari ini belum. Dan ternyata teman-teman baik di cabang yang lain itu lebih nyaman memberitakan kegiatannya di medsos, terutama Facebook. Bahasa ringkas foto sebentar. Iya. Oke. Kalau pembuatan berita memang tidak semudah yang dibayangkan. Insya Allah teman-teman yang di sini, apalagi yang baru-baru
masih awam, kasihan juga. Ya minimal ada format. Kalau format belum efisien, nanti masih membuat repot jenengan, buatlah pelatihan saja. Nyong belum melo mari Mas Eko coba nyong peserta. Jadi mungkin akhirnya Mas Eko dan teman-teman FPI sukses selalu. Mohon maaf, bila jelas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.